Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan dimudahkan segala urusan kita semua. Saudaraku seiman semua, ada suatu riwayat di dalam kitab Jami' Karomah Al-Auliya menceritakan ada seorang pemuda yang bernama Abu Al-Muzaffar Al-Hasan. Beliau adalah seorang kafilah dagang besar di kota Baghdad. Suatu ketika Al-Hasan menghadap kepada Syekh Muhammad Al-Dabbas, seorang tokoh besar dan guru tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan maksud minta restu agar dalam berniaga atau berdagang mendapatkan keselamatan dan keuntungan yang sangat banyak. Akan tetapi, Syekh Ahmad tidak memperbolehkannya untuk pergi berdagang. Syekh Ahmad mempunyai firasat yang buruk, sebab di tengah perjalanannya akan ada bahaya maut dan perampok yang akan membunuhnya dan menghabiskan barang dagangannya itu. Sepulang dari Syekh Ahmad, lalu Al-Hasan kemudian bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di tengah perjalanan. Maka diceritakanlah kepada Syekh Abdul Qadir semua yang difatwakan oleh Syekh Ahmad kepada dirinya. Setelah mendengar semua cerita itu, maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Al-Hasan, "Pergilah kamu tahun ini, pasti engkau akan selamat dan pulang dengan membawa keuntungan yang besar, dan akulah yang bertanggung jawab atas segala resikonya." Dan beberapa saat kemudian, Abu Muzaffar Al-Hasan pun berangkat menuju negeri Syam. Dan ternyata sampai di sana dagangannya habis dan untung hingga 1000 dinar. Kemudian ia menuju suatu tempat untuk istirahat sambil ke kamar mandi. Namun yang terjadi semua, uang hasil dagangannya tertinggal sampai semalaman. Saat ia tidur di tempat peristirahatannya, dalam tidurnya ia bermimpi bahwa ia dan kafilah dagang lainnya dirampok oleh kawanan penjahat dan dibunuh. Dan setelah bangun, anehnya di lehernya terdapat bekas darah dan masih terasa sakit bekas gorokan pedang para perampok tersebut. Masih dalam kebingungannya, ia merasa hanya bermimpi dibunuh. Namun darah dan sakit bekas gorokan pedang itu nyata ia rasakan. Lalu Al-Hasan itu pun teringat uangnya yang tertinggal di kamar mandi. Maka segeralah ia mencarinya, dan ternyata uang itu masih utuh. Setelah itu Al-Hasan lalu kembali pulang menuju ke kota Baghdad. Dan sesampainya di kota Baghdad, ia berkata dalam hatinya, apakah ia harus menemui Syekh Ahmad Al-Dabbas dahulu karena yang lebih dulu dijumpainya, atau murid beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan tujuan Al-Hasan adalah untuk bersilaturahmi dan berterima kasih kepada kedua gurunya itu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Al-Hasan bertemu dengan Syekh Ahmad Al-Dabbas di pasar. Sebelum Al-Hasan berkata sesuatu, Syekh Ahmad langsung berkata sesuatu terlebih dahulu dan berkata kepada Al-Hasan, "Temuilah dahulu Abdul Qadir, karena ia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendoakanmu sampai 17 kali, sehingga bahaya maut yang semestinya menimpa dirimu benar-benar hanya engkau jumpai dan engkau rasakan dalam mimpi saja. Dan begitu pula hartamu yang hilang sementara karena kelupaanmu waktu itu." Lalu Al-Hasan menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan sebelum ia mengutarakan niatnya, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir mendahului pembicaraannya dan berkata, "Syekh Ahmad Al-Dabbas mengatakan kepadamu bahwa aku mendoakanmu selama 17 kali. Demi Allah, sungguh aku mendoakanmu 70 kali, sehingga kau selamat dari bahaya. Wallahu a'lam bishawab."
Dan seharusnya di alam nyata sang kafilah dagang itu sudah digorok dan dibunuh oleh para perampok. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta wasilah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kafilah dagang itu selamat dan kejadian yang dialaminya dipindahkan ke alam mimpi. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan terkadang salah satu hal yang sering mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sering mendengar kisah-kisah para kekasih Allah. Bagikan video ini bila bermanfaat dengan tujuan kebaikan. Insya Allah ikuti terus channel kami Coretan Hikmah. Insya Allah ada kisah-kisah lain yang akan kita pelajari bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.